Dari lantai 2 Gedung Rektorat Kampus Universitas Negeri Surabaya, Kampus Lidah Wetan. Halo rekan Indonesia, saya Tia Ezar. Kali ini menemani kalian semuanya di Kampus Siana, sebuah program yang akan membahas atau memberikan informasi seputar kegiatan kampus, khususnya di kampus UNESA. Dan di kesempatan kali ini sudah hadir di studio Radio UNESA rekan-rekan mahasiswa dari Sastra Jerman yang merupakan perwakilan dari HMJ Bahasa dan Sastra Jerman di Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Surabaya. Kalau membahas Jerman tentu banyak sekali informasi terkait apa saja kegiatan yang ada di sana. Dan salah satu yang merupakan program kerja tahunan di jurusan Bahasa dan Sastra Jerman ini ada kegiatan yang bernama Deutsche Woche, tapi mungkin nanti akan lebih lengkapnya dijelaskan oleh rekan-rekan panitia yang sudah hadir. Dan sementara informasi tambahan untuk kalian semuanya, rekan UNESA, kalau di Jerman ada yang namanya Oktoberfest. Nah, menurut Wikipedia, Oktoberfest ini adalah festival 2 mingguan yang diadakan setiap tahunnya di München, Bayern, Jerman pada akhir September dan awal Oktober. Dan kali ini untuk lebih mengetahui informasi terkait kegiatan yang ada di jurusan Bahasa dan Sastra di Jerman, juga terkait dengan bulan bahasa, kita langsung saja ngobrol langsung dengan rekan-rekan panitia. Halo, apa kabar? Halo Mbak, baik. Boleh perkenalan satu persatu? Siapa dulu nih? Boleh dari mana? Dari sebelah kiri atau kanan saya boleh? Oh, dari aku aja ya. Pakai bahasa Jerman boleh nih? Boleh. Oke. Ich heiße Salma. Ich komme aus Sidoarjo und jetzt bin ich Studentin an der UNESA. Ich heiße Warda und jetzt bin ich Studentin an der UNESA. Danke. Artinya apa? Sama-sama dari Sidoarjo, Iya. terus sama-sama mahasiswi UNESA. Oke, boleh dong cerita teman-teman ini panitia ya, panitia Iya. kegiatan apa namanya tadi? Deutsche Woche. Deutsche Woche itu apa gitu kan? Boleh dong diceritain Deutsche Woche itu apa, sejarahnya, kemudian agenda Deutsche Woche di Jerman, di jurusan Bahasa dan Sastra Jerman. Jadi Deutsche Woche itu kan artinya pekan Jerman. Jadi kita itu pingin mengadakan sebuah proker di mana kita tuh selama satu pekan itu yaitu lomba-lomba gitu yang kita itu sebagai wadah untuk teman-teman setingkat SMA SMK untuk yang meningkatkan kemampuan berbahasa Jermannya. Itu kita bisa kita tuh mengadakan lomba-lombanya gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, Deutsche Woche itu sudah berkembang menjadi 3 kategori gitu. Kalau zaman dulu itu kan masih untuk siswa, untuk yang masih sekolah. Nah, sekarang itu kita sudah ada yang untuk umum dan untuk mahasiswa gitu. Iya. Dan untuk siswa kita ada 3 kategori lomba. Yang pertama Deutschkenntnisse, yang kedua yaitu Gedih Musikal, lalu yang ketiga Nachrichtenlesen. Itu apa aja? Deutschkenntnisse itu semacam kayak tes berbahasa Jerman gitu. Tingkatnya A1 sampai A2. Jadi kayak semacam TOEFL, TEP gitu. Ada level gitu ya? Iya. Terus yang gedih musikal itu kayak musikalisasi puisi gitu, Mbak. Jadi semacam seperti itu. Kegiatannya berpuisi tapi ada iringan ya. musiknya. Jadi Gedih Musikal itu lomba terbaru di tahun ini karena kita kan juga ada penyempitan dana nih ya, Mbak. Jadi kita tuh membuat 2 lomba yang berbeda itu menjadi 1 lomba aja gitu. Kalau zaman dulu tahun-tahun sebelumnya tuh ada yang namanya drama musikal dan ada yang namanya Gedih Lesson gitu. Jadi sekarang kita acak-acak lagi digabungkan jadilah Gedih Musikal gini. Yang satunya Nachrichtenlesen itu membaca berita dalam bahasa Jerman. Nantinya lomba-lomba ini siapa saja yang jadi jurinya? Apakah mereka harus punya kemampuan pengetahuan Jerman, berbahasa Jerman? Yang pasti iya. Dari mana jurinya? Dari kami sendiri juga ada, lalu ada yang dari luar. Jadi kayak dosen kita itu memanfaatkan dosen-dosen gitu yang ada di jurusan gitu. Sesuai sama bidang itunya. Oke. Untuk yang kategori umum juga sama?
Kategori Beda. umum itu ada 2 kategori, yaitu malen atau melukis sama akustik. Oke, melukis sama akustik. Ya. Oke, yang untuk mahasiswa? Yang mahasiswa hanya Deutsche Knize. Tapi ada beda tingkatannya. levelnya gitu. Oke. Yang ini tingkatan B1. Untuk Jadi yang lebih kayak mahasiswa. mahir Lebih, gitu ya? Iya, lebih lebih- susah, tingkat kesusahannya tuh lebih dapet gitu. Oke. Dari tahun ke tahun karena ini kan program kerja tahunan. Iya. Bagaimana antusiasme peminat lomba ini baik dari mahasiswa umum maupun siswanya? Kalau peminatnya untuk Daya Sawah itu yang kategori siswanya tuh pastinya dari tahun ke tahun tuh meningkat ya Mbak. Mhm. Tapi kalau yang dari lomba mahasiswa sendiri tuh kita baru berjalan sekitar 2 tahunan gitu. Jadi tahun kemarin juga barusan ada lomba mahasiswa, Mhm. dan di tahun ini kita juga mengadakan lomba mahasiswa. Jadi ya untuk lomba mahasiswanya tuh kita masih setingkat jurusan aja gitu. Jadi kita memfasilitasi teman-teman jurusan untuk ayo dong ikut lomba ini gitu. Sekalian aja kan bayarnya juga murah, ada HTM-nya gitu. Jadi mumpung murah bisa dapat ilmu gitu. Apalagi yang lomba mahasiswa itu kita peruntukkan kepada teman-teman angkatan 2018, 19 sama 20 gitu. Ini juga untuk latihan buat CET IDS. Ya, Ujian salah satu tes Jerman. di jurusan gitu. Iya, buat syarat kelulusan juga. Oke, untuk bisa persyaratan salah satu persyaratan Iya. untuk bisa Iya. masuk ya. Iya. Lulus. Lulus kuliah. Oh, lulus. Iya. Lulus kuliah. Oke. Jadi ini juga informasi juga buat teman-teman umum dan juga siswa ataupun calon mahasiswa yang mau masuk di jurusan Bahasa bahasa dan maupun sastra sastra Jerman. Jerman. Jadi minimal mereka tahu gitu ya. Iya. Berarti di situ selain kita belajar bahasa Jerman juga diajarin atau dikasih tahu informasi tentang budaya Jerman gitu ya. Iya, tentunya. Termasuk ada apa namanya kayak dramanya, kemudian mungkin puisinya begitu ya. Iya. Karya Ini sastra. puisinya umum cuman pakai bahasa Jerman atau bagaimana? Tentunya kita ada temanya. Perlombanya itu kita ada tema gitu. Oke, ada tema ya. Iya. Jadi kita kan di Daya Sawah tahun ini tema besarnya itu tentang lingkungan dan sosial gitu. Jadi untuk lomba-lombanya juga tidak terlalu jauh dari tema lingkungan dan sosialnya Tapi gitu. disampaikan dengan bahasa Jerman. Iya, pastinya. Semuanya dengan bahasa Iya. Jerman. Oke. Untuk berarti ini sudah termasuk rangkaian acara ya? Iya. Atau apa saja sih yang belum disebutkan dari yang sudah disampaikan tadi? Untuk tanggal 11 itu ada 11 apa ini? 11 Oktober. Oktober. Oktober, heeh. Itu ada seminar. Oke. Rangkaian dari acara ini, acara Doi Seminar Sawah ini kan masa pandemi ya? Iya. Berarti seminarnya diadakan secara online. online, Iya. daring ya? Iya. Oke, ini terbuka untuk umum atau Iya, terbuka teman-teman? untuk umum. Oke, umum termasuk teman-teman mahasiswa khususnya ya di Iya. UNESA. Oke, selain itu setelah 11 Oktober rangkaian acaranya? Terus sebelum itu untuk registrasinya kita tutup tanggal 3 Oktober. Untuk technical meeting kan sebelum lomba harus ada technical meeting. Iya. Jadi itu dilaksanakan tanggal 6 Oktober. Dan ini semua informasinya sudah ada ya? Sudah ada. di web sama di Instagramnya Instagram Dewi Dewi. Unesa gitu. Oke. Kemudian untuk Terus selanjutnya? terus lomba-lombanya itu tanggal 12 Iya. 12 Oktober. Untuk Dimulai lomba. Iya, untuk lomba siswa dan lomba umumnya kita adakan di tanggal 12-nya. Mm-mm. Untuk yang puncak acaranya tanggal 17 Oktober. Tanggal berapa? 17 Oktober. 17 Oktober. Iya. Terus mereka menunjukkan penampilannya juga melalui Online tentunya. online juga, Iya. atau mereka sebelumnya harus bikin dummy video gitu dikirimkan ke panitia, foto kolase atau gimana? Untuk yang lomba malen sama gedih musikal sama akustik itu diupload di Instagram. Oke. Ada durasinya. Jadi ada kategori atau kriteria pemenang Iya, ya, misalnya like terbanyak begitu. Iya, Iya, ada ada. viewersnya juga sebesar 25%. Jadi apa aja kriterianya kategori itu? Di antaranya yaitu gestur, terus pelafalan dalam bahasa Jerman, juga ekspresi. Oke. Iya. Kemudian untuk yang puncaknya 17 Oktober itu ya? Iya. Itu maksudnya mau menampilkan semua finalis, mau diambil pemenang atau bagaimana?
Jadi di puncak acara itu kita mengumumkan siapa sih pemenangnya untuk DW tahun ini gitu, dan juga ada beberapa penampilan teman-teman panitia gitu. Jadi di Dewi Sewoho itu kita juga ada penampilan dari komunitas di jurusan sendiri itu, kayak ada tanzen, ada akustik musik gitu, terus ada juga nuntius, tapi sepertinya untuk tahun ini cuman musik aja yang untuk memeriahkan di DW tahun ini gitu. Jadi sudah ada koordinasi ya sama teman-teman mahasiswa yang lain. Kemudian bentuk penilaiannya gimana? Ini berarti tanggal 17 sudah terakhir puncaknya ya, gitu ya. Terus bentuk penilaiannya dilakukan secara online saat itu juga melalui scoring atau seperti apa? Sepertinya iya, langsung. Kalau enggak gitu ya lah, sudah dibahas belum sama teman-teman panitia penilaiannya? Sudah harusnya. Sudah sih, untuk penilaiannya kita tadi yang udah dikasih tahu sama Wardah tentang kriteria apa aja yang teman-teman peserta itu untuk berhasil menjadi seorang pemenang gitu ya. Tapi kita juga nanti dari jurinya mungkin ada kriteria lagi gitu. Dari jurinya kayak misalnya poin tambahan gitu, skor tambahan gitu sih. Untuk penilainya sih ada yang di hari H langsung atau enggak ini kita kan ada jangka waktunya dari perlombaan, hari lomba sama di hari puncaknya. Jadi jangka waktu itu kita gunakan untuk mencari pemenangnya itu siapa gitu untuk perlombanya. Oke, Wardah juga Salma juga teman-teman UNESA di sana. Kita masih membahas seputar kegiatan Pekan Jerman yang tadi disampaikan apa Deutsche. Iya, saya juga penasaran, pengen tanya persiapan teman-teman panitia sudah berapa lama gitu kan? Juga masih ada beberapa yang mau saya tanyakan untuk teman UNESA. Jadi pastikan Anda stay tune di podcast Radio UNESA. Radio UNESA. Radio UNESA Informasi Edukasi dan Prestasi hadir sejak 13 Februari 2020 bertepatan dengan Hari Radio Sedunia. Radio UNESA memenuhi kebutuhan informasi seluruh sivitas akademika UNESA dan masyarakat. Melalui informasi edukasi hingga hiburan disajikan selama 24 jam non-stop. Rekan UNESA bisa mendengarkan via streaming di radiounesa.com atau www.unesa.ac.id. Secara audiovisual juga bisa disimak di kanal YouTube Radio UNESA. Langsung saja download aplikasi Radio UNESA di Play Store dan jadikan Radio UNESA teman beraktivitas Anda. Inilah Radio UNESA, informasi edukasi dan prestasi. Radio UNESA. Terima kasih buat yang sudah setia stay tune menyimak podcast Radio UNESA, dan kita masih di program Kampusiana. Informasi seputar kegiatan kampus UNESA tentunya buat rekan UNESA, dan kali ini di segmen yang kedua masih kita membahas seputar persiapan panitia di Pekan Jerman atau Deutsche Woche yang tadi di awal beberapa poinnya sudah tersampaikan. Saya juga penasaran, ini persiapannya sudah berapa persen atau sudah berapa lama sih untuk mempersiapkan Pekan Jerman ini, kegiatan ini? Untuk persiapan untuk Deutsche Woche ya ini ya, panitia itu udah dari semester kemarin ya. Semester kemarin. Lebih tepatnya kayak akhir tahun semester kemarin sih, bulan Desember gitu. Karena ini kan juga merupakan proker terbesarnya yang ada di jurusan Jerman ya, otomatis teman-teman panitia juga pingin membuat DW ini tuh sukses gitu kan, bahkan lebih sukses dari
tahun sebelumnya gitu. Jadi persiapannya sih udah cukup lama untuk Dewi tahun ini. Cuman karena teman-teman panitia kan tidak berekspektasi bahwa prokernya akan dilaksanakan secara online gitu. Jadi karena memang akhirnya bergeser ya iya. dari yang persiapan sebelum COVID, sebelum pandemi menjadi seperti ini. Jadi Harus teman-teman sesuaikan. harus menyesuaikan dan memutar menyiapkan otak cari beberapa ide. rundown gitu. Tema juga kan sebelum kita ada keputusan untuk online gitu, kita sebenarnya acaranya Dewi itu emang beda banget dari tahun-tahun sebelumnya, karena kita pengen bekerja sama itu dengan beberapa lembaga kayak PDAM, terus ada juga komunitas, stakeholder ya. iya, ada komunitas hijau dari UNESA yang pencinta tanaman, karena kita kan bertemakan lingkungan, jadi ya semua itu kayak tiba-tiba kayak sirna gitu, buyar semuanya, terus ya berganti ke Akhirnya online ada gitu. plan B ya. Iya, Yap. Tapi dari teman-teman panitia sendiri sudah siap ya? pastinya udah siap karena udah hamin bisa dihitung jari lah istilahnya gitu. Untuk kepanitiaan sendiri sudah solid bagaimana menjaga komunikasi? Kita itu ada TOT. Kalau untuk bagian saya setiap satu minggu itu 2 kali Warna TOT. di bagian apa? LO kayak LO? mandu gitu, mandu peserta untuk lombanya gitu. Kalau Salma? Aku di bagian sponsorshipnya. Oh, jadi untuk jaring Iya. sponsor untuk pendanaan yang masuk gitu ya. Oke. Jadi teman-teman panitia sendiri komunikasinya gimana selama mempersiapkan acara Desa Woke ini? Apakah pernah bertemu secara offline atau semuanya lewat online? Bertemu secara offline-nya pernah ketika kita mengadakan danusan ya. Kita kan Apa itu? danusan tuh penggalangan dana, kayak kita jualan gitu. Oke, funding. Untuk teman-teman yang daerah Surabaya, Sidoarjo itu ngumpul waktu bulan bulan kemarin kalau nggak salah. Itu kita mencoba untuk danusan gitu, untuk nambah-nambah uang gitu, nambah-nambah Jadi cuan. teman-teman masih bersemangat ya dan Iya, berharap pastinya. acara Desa Woke ini berjalan dengan lancar. Yap. Iya, benar. Dan untuk apa namanya sempat ngerasa capek nggak sih untuk ngurusin kegiatan kayak gini gitu kan? Kalian ya walaupun ini program kerja tahunan kan kalian nggak dibayar juga gitu kan? Apa sih yang mau ditunggu-tungguin, apa yang dicari gitu dari kegiatan ini? Untuk saya sih, saya mau nyari pengalaman ya Mbak. Nyari pengalaman. Ya, sama tentunya nyari sertif juga. Oh, ada sertifikatnya? Ada. Untuk panitia Untuk atau untuk panitia. semua? Oh, Untuk Untuk panitia, panitia. untuk peserta lomba. yang menerbitkan lomba. sertifikatnya siapa? Panitia. Panitia. Iya. Terus gunanya sertifikat itu buat apa? Nanti ini nambah sih, poin kan poin ada di itu ketentuan poin dari pihak UNESA juga. Jadi kita Oke. mengumpulkan poin dengan Untuk ikut teman-teman yang kepanitiaan. Oke, jadi ada kegiatan gitu Iya. ya, Iya. ada dan itu jadi kredit poin buat teman-teman gitu. Iya. Oke. Kemudian untuk yang job desk-nya gimana pembagiannya? Ada berapa jumlah kepanitiaan sih? Kemudian ada berapa job desk-nya? Awalnya kan kita emang merancang DW itu offline ya acaranya, nggak online kayak gini. Jadi ketika kita tahu bahwa acaranya itu harus online, kita pastinya ada kayak pemangkasan gitu. Dialihkan ke job iya, ke si lain gitu, panitia lain gitu. yang masih membutuhkan lebih orang. Kayak dulu awal kita pakai perkap gitu ya, yang job desk-nya itu kayak mempersiapkan kelengkapan barang-barang. gitu, alat-alatnya gitu. Nah untuk tahun ini kan kita tidak membutuhkan itu gitu. Jadi kita alihkan ke si lain gitu, kayak humas Oke. yang lebih kerjanya untuk Iya, sekarang lebih untuk keras dekdok. gitu. Kalau Wardah kan tadi bilangnya buat nambah pengalaman sama Iya. dapat sertifikat. Kalau Salma sendiri apa sih yang pengen didapetin dari acara ini? Sama sih pengalaman, dan aku pingin ini aja lebih membuat jurusanku tuh dikenal banyak orang gitu. Branding gitu istilahnya. Jadi kan apa sih yang bisa aku branding di jurusan aku gitu. Mumpung DW ini kan juga salah satu program kerja yang besar di jurusanku ya. Kenapa aku nggak ikut ambil di situ Alih. gitu? Iya, ikut kerja di situ gitu. Meskipun nggak dibayar, tapi ya buat jurusan gitu kan, daripada nggak ngapa-ngapain ya Mbak, ya mending ikut aja gitu. Kok baik banget sih kalian? Tapi artinya teman-teman ini membuat program kerja ini walaupun tahunan, tapi harapannya kan ini semua bisa berjalan dengan lancar gitu ya. Iya, Walaupun pastinya. ada penyesuaian bentuk yang awalnya bisa mungkin membuat stage kali ini Iya. melalui
online gitu ya, dan teman-teman siap dan menyadari bahwa oke, kita tetap jalan dan masih ada agenda yang harus diperkenalkan gitu ya. Dan untuk teman-teman yang lain apa juga seantusias kalian? Kalau dari aku jujur banget, itu waktu awal-awal ini ya Indonesia kena corona ini, itu aku udah pesimis gitu. Apalagi kan aku sponsorship ya, otomatis kayak job desk-nya aku itu berkurang gara-gara ada masalah ini gitu kan. Jadi kayak aku sempat pesimis kayak, aduh udahlah Dewi ini nggak usah dilaksanakan. Tapi aku melihat teman-teman semuanya tuh masih semangat untuk mengerjakan Dewi ini. Jadi kayak aku mikir gitu, oh teman-temanku masih semangat nih, masa Jadi nggak aku sendiri gitu iya, ya. Jadi masa tetap aku maju. iya, kayak apa ya, semangat aku nggak boleh kendor juga nih gitu. Teman-teman soalnya masih semangatnya tuh masih ada gitu. Jadi kan juga nggak enak juga menuruti ego sendiri gitu. Terus untuk sponsorship di masa pandemi ini gimana respon dari lembaga yang kamu kasih proposal ini? Pastinya kalau di sponsorship juga ada permasalahannya itu karena perusahaan zaman sekarang kan apalagi di tengah-tengah pandemi ini kan lebih mengutamakan untuk menyumbangkan sekian uangnya itu untuk corona nih ya, untuk yang orang-orang terdampak corona. Tapi kita kayak apa ya, merubah target kita gitu dari perusahaan-perusahaan yang sekiranya itu tidak terkena dampak corona gitu. Jadi kayak Wisma Jerman kita juga kita minta proposal, kita minta sponsor ke sana dan alhamdulillah juga dapet gitu. Terus kita juga kayak ngasih proposal ke kedutaan Jerman gitu. Ya alhamdulillahnya sih masih ada yang nyantol ya. Respon ya. Soalnya kan awal gitu panitia kayak mikirnya, aduh sponsorshipnya gimana ya gitu. Soalnya kan teman-teman panitia juga menyadari gitu keadaan seperti ini. Ya mana ada gitu perusahaan yang mau ngasih duitnya untuk proker-proker yang kayak gini gitu. Tapi ternyata masih ada support gitu ya. Dan harapannya untuk kedepannya teman-teman panitia ini nggak hanya sekedar apa ya, mereka ini kita ajak untuk berpartisipasi, tapi teman-teman sendiri nantinya juga masih bisa berkolaborasi atau bersinergi dengan pihak-pihak yang teman-teman kasih proposal tadi gitu ya. Oke. Jadi aku baca, aku dengerin juga ada seminar. Ini seminarnya merupakan rangkaian acara di Pekan Jerman ya. Iya. Ini pembawa materinya ini juga memakai bahasa Jerman umum gitu ya? Iya umum. Aha. Pakai bahasa Indonesia. Pakai bahasa Indonesia. Oh, Soalnya oke. menyesuaikan sama umum kan itu tujuannya. Sasarannya. Jadi temanya juga temanya itu tentang ini karena kan kita di tengah-tengah pandemi ya. Jadi kita tuh memanfaatkan tema seminarnya itu yang berhubungan dengan kehidupan new normalnya di negara Jerman gitu, supaya kita tuh bisa apa ya, berkaca gitu, menyontoh gimana sih kehidupan sehari-harinya setelah new normal di Jerman gitu. Siapa tahu kita dengan mengikuti seminar itu kita menjadi tahu gitu, oh ternyata gini ya negara Jerman setelah terdampak corona gitu. Oke, suka dukanya ketika kalian mengadakan atau menyelenggarakan Desa Woche ini apa? Untuk sukanya sih alhamdulillah ndak kesini ya Mbak ya. Soalnya kan biasanya aku kan jauh rumahnya. Jadi aku nginep biar berangkatnya itu ndak buru-buru gitu loh. Soalnya kan harus berangkat pagi sampai sini. Jadi aku nginep di kosannya temanku. Kalau sekarang kan nggak usah nginep di rumah lewat chat, lewat itu. Dan dukanya itu ya nggak ketemu teman-teman gitu, nggak bisa sharing bareng langsung gitu ya, kan lebih enak langsung gitu. Cuman ya saling menyemangati kalau TOT gitu. Kalau Wardah gimana? Kalau Salma gimana? Kalau sukanya sih ini sih aku lebih kayak, oh ternyata teman-teman ini masih semangat ya gitu. Jadi kayak yuk kita sama-sama membuat DW ini semakin mantap gitu, meskipun kita di tengah-tengah pandemi kayak gini gitu. Terus dukanya sih euforianya ya Mbak Tia ya, yang nggak dapet sama sekali gitu, karena yang biasanya kita riuh sana sini kayak gimana kayak ada permasalahan gitu. Iya, gupu semua, terus kayak ada masalah ini gimana nih, si ini di mana gitu. Ini jadi ini sekarang kayak gitu. apa ya,
flat gitulah gitu, tapi ya nggak apa-apa sih gitu. Tapi artinya masih ada persiapan ya dari Iya. teman-teman untuk itu. Oke, nanti kita lanjut lagi di segmen yang ketiga. Saya juga penasaran apa sih yang teman-teman targetkan dari Pekan Jerman ini. Kemudian saya juga akan bertanya kenapa teman-teman memilih jurusan sastra Jerman. Tapi setelah yang satu ini, rekan Unesa tetap stay tune di podcast Radio Unesa. Radio Unesa. Radio Unesa Informasi Edukasi dan Prestasi hadir sejak 13 Februari 2020 bertepatan dengan Hari Radio Sedunia. Radio Unesa memenuhi kebutuhan informasi seluruh sivitas akademika Unesa dan masyarakat. Melalui informasi edukasi hingga hiburan disajikan selama 24 jam non-stop. Rekan Unesa bisa mendengarkan via streaming di radiounesa.com atau www.unesa.ac.id. Secara audiovisual juga bisa disimak di kanal YouTube Radio Unesa. Langsung saja download aplikasi Radio Unesa di Play Store dan jadikan Radio Unesa teman beraktivitas Anda. Inilah Radio Unesa, informasi edukasi dan prestasi. Radio Unesa. Terima kasih buat yang selalu stay tune dan menyimak podcast Radio Unesa. Saya Tia juga masih bersama dengan Salma juga Wardah. Mereka ini mahasiswa sastra Jerman yang juga panitia di kegiatan Pekan Jerman. Tadi saya mau menanyakan seputar apa sih target dari kegiatan Pekan Jerman ini buat kalian Wardah sama Salma. Pesertanya apakah sudah mencapai kuota, harus memenuhi berapa orang begitu atau bagaimana? Untuk targetnya sih kita tidak ada target, Kak. Sebelumnya kan kita memang menarget ya untuk perlombanya itu sekian, dan untuk tahun ini sih karena kita pelaksanaannya online juga, jadi kita kayak udahlah seadanya gitu, ada berapa, dan alhamdulillah sih jauh di luar ekspektasi teman-teman ya. Kan teman-teman kayak berekspektasi kayak ada paling dikit doang nih gitu kan. Just kayak udah hopeless duluan gitu. Tapi ternyata antusias dari teman-teman peserta dari beberapa sekolah itu ternyata di luar ekspektasi gitu, dan alhamdulillah sih sekarang sekitar 50-an ya yang daftar gitu, dan ada sekitar 20 sekolahan gitu yang daftar di DW tahun ini. Jadi alhamdulillah ya peminatnya juga masih ada, dan ini menjadi semangat juga sih buat teman-teman ya. Iya, karena tahun ini kan juga DW-nya tuh beda dari tahun sebelumnya. DW tahun ini kan kita bertaraf nasional. Kalau di tahun-tahun sebelumnya tuh sejauh Bali gitu. Jadi mungkin untuk teman-teman peserta juga tertarik untuk ikut DW tahun ini karena bertaraf nasional. Oke. Kalau Wardah sendiri gimana menurut kamu? Hampir sama jawabannya dengan? Iya, hampir sama sih, Mbak. Sama. Iya. Kemudian dari jurusan apakah juga ada target gitu di kegiatan Pekan Jerman ini? Nggak ada sih, Mbak, kan ini yang ambil alih kan panitia, jadi kami panitia nggak ada target-target tertentu. Tapi karena ini program kerja rutin tahunan, jurusan pasti mendukung ya. Selama ini adalah kegiatan positif gitu ya, apalagi ini menjadi promosi buat jurusan gitu ya, dan bisa menjaring minat dari teman-teman siswa umum maupun calon mahasiswa yang nantinya mau belajar di sastra Jerman khususnya. Kalau kalian sendiri ngapain sih memilih sastra Jerman sebagai kuliah, sebagai apa ya, tempat untuk menimba ilmu? Kalau aku ya, kan aku dulu SMA-nya itu bahasa jurusannya. Aku dulu dapat bahasa Arab sama bahasa Cina.
Mandarin. Nggak suka, sulit gitu loh nulisnya, Mbak. Jadi aku kan ada kampus expo tuh. Nah, ada kakak kelas itu memperkenalkan bahasa Jerman. Terus aku gini, loh kok kayaknya itu ya menarik ya. Jadi aku sampai rumah itu kayak browsing gitu loh, Mbak. Browsing gimana sih pelafalan bahasa Jerman itu. Soalnya kan SH-nya itu loh, Mbak, susah. Ada gimana gitu tenggorokannya beda gitu kalau ngomong, tapi ya alhamdulillahnya. Dan kamu sekarang suka ya? Ya nggak mau gimana lagi. Walaupun Loh, gitu. tapi kalau gimana lagi kan bingung akhirnya. Tapi artinya kamu suka kan dengan pilihan kamu dan ada keinginan kuat untuk belajar gitu kan ya. Kalau Salma? Aku lebih berlawanan gitu ya sama Wada. Soalnya kan aku dulu kayak gak tahu ya, dulu tuh aku tuh malas banget ikut SBM gitu. Jadi kayak yaudahlah, mumpung SNM tuh masuk 50%, jadi kayak ya udahlah SNM aja gitu. Terus dari teman-teman juga kayak ngambil jurusan apa SNM gitu. Kan jurusan aku tuh dulu pengen banget itu Ilkom sebenarnya. Itu udah dari kelas 1 SMA aku pengen banget Ilkom, jadi penyiar radio gitu. Aku pengen banget kan. Terus kayak tiba-tiba gak tahu kenapa kelas 3 SMA tuh aduh males banget deh ikut ujian-ujian gini-gini, yaudah SNM aja. Jadi pilih jurusan yang sekiranya tuh tapi peminatnya gitu. Jadi ya udah. Jadi kemungkinan lolos gitu. besar ya. Iya. Jadi kamu Nyari peluang. Iya. Terus waktu pengumuman SNM tuh kan aku kayak mikirnya paling juga gak terima gitu kan. Taunya kayak keterima tuh kayak aduh, oh my god, kayak aduh aku harus kayak gimana sih di Antara Jerman sedih ini. sama Iya. sama seneng juga bisa gitu. Terus akhirnya setelah menjalani, sekarang semester berapa sih kalian? Semester 5. Ya, gimana rasanya? Alhamdulillah sih senang banget karena punya teman-temannya satu angkatan tuh humble banget ya, solid banget. Jadi kayak saling mendukung meskipun kayak aku awam banget dengan bahasa Jerman. Jujur aku tuh nggak pernah dapat bahasa Jerman sama sekali gitu. Sampai mamaku dulu tuh kayak, "Deh kamu jangan stres ya masuk sini," gitu. Jadi kayak ya nggak apa-apa deh. Terus kayak sampai sih di tengah-tengah semester tuh kayak ditawarin orang tua kayak pindah jurusan gitu, kayak nggak usah, udah asik sama teman-teman gitu. Jadi kayak nanggu juga udah semester segini pindah gitu. Tapi akhirnya kamu termotivasi untuk belajar atau bagaimana? Pastinya iya, karena teman-teman juga kebanyakan mulai dari nol juga. Jadi kayak jadi kayak ada temennya ya. Iya, ternyata sama juga nih sama kayak aku gitu. Teman-teman juga masih dari nol. Jadi kayak ya udah gitu, sama-sama kita belajar bareng bahasa Jerman. Jadi kayak kita ya mulai kayak jadi anak-anak kecil gitu yang diajarin dari kayak angka-angka gitu. Kemudian cara menyebutnya, cara menulisnya gitu ya. Oke, kembali ke Pekan Jerman. Untuk kegiatan ini diviralkannya via Instagram. Kita ada Instagramnya yaitu @dwunesa, sama kalau bisa cek webnya langsung dwunesa.com, www.dwunesa.com. Dan sebelum kita akhiri perbincangan kita, ada lagi yang mau disampaikan buat Wardah sama Salma? Lebih ke teman-teman aja sih, ngajak teman-teman untuk ikutan Dewi Unesa ini karena kita juga ada beberapa rangkaian kegiatan. Kita nggak ada lomba-lombanya, kita nggak cuma ada lomba-lombanya, kita juga ada seminar nasionalnya, di mana seminar nasional itu juga free HTM, gratis. Tapi juga dapat e-sertifikat, sudah bertaraf nasional juga, dan temanya juga berbobot banget di tengah-tengah pandemi kayak gini. Dan juga kemungkin ya yang nonton ini untuk yang punya adik gitu atau temen yang masih sekolah gitu, tetangga, bisa banget daftarkan di Dewi Unesa ini. Kalau Wardah? Ayo teman-teman kita ikut lomba Dewi Unesa. Yeay. Oke, thank you buat Wardah, Salma, sukses buat Mbak. kegiatan Ya, Deutsche makasih, Mbak Woche. Dia. Sedikit-sedikit saya bisa ngomong walaupun cuma baru 2 kata ya, Deutsche Woche. Mudah-mudahan saya bisa pakai bahasa Jerman kalau ketemu kalian lagi, bisa share gitu ya. Oke, baik rekan Unesa, tadi saya sudah berbincang dengan Wardah juga Salma yang merupakan mahasiswa di sastra Jerman, yang juga salah satu atau salah 2 dari panitia yang hadir di studio Radio Unesa untuk mempromosikan, memperkenalkan Pekan Jerman atau Deutsche Woche. Dan saya Tia Ezar
juga seluruh kru yang bertugas menyampaikan terima kasih buat rekan Unesa yang sudah stay tune di podcast Radio Unesa. Jangan lupa untuk follow Instagram Radio Unesa dan juga Facebook fanpage Radio Unesa, juga kanal YouTube di Radio Unesa. Like, comment, share, nyalakan lonceng untuk bisa mengikuti atau dapat notifikasi apapun informasi yang sudah diposting di YouTube-nya Radio Unesa. Jangan lupa kalian juga Iya, pastinya dong. untuk bisa download, dengerin streaming 24 jam Radio Unesa. Saya Tia Eser pamit, juga rekan-rekan dari panitia Dewi DW Suwohe. Pekan Jerman Dewi Suwohe. Wardah juga salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Unesa.